Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang dimanapun kalian berada. Izinkan kami mempresentasikan materi tentang algoritma dari Quicksort dan juga pseudocode-nya. Yang terhormat kepada rekan mahasiswa dan juga Bapak Tokino MKOM MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin perkenalan diri dulu nih dengan rekan saya. Kenalin dulu, saya Satya Putra Irawan dari SI 24A dan juga rekan saya. Saya Koifah Salano Aini dari SI 24. Oke, lanjut nih. Kita sekarang ke materi pertama, yaitu adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Khalifah Sara. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Satya Putra Irawan yang sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya, baik, di sini yang pertama ada judul Quicksort atau algoritma pengurutan cerdas. Yang kedua ada subjudul yaitu strategi efisien pemrosesan data. Oke, di sini yang pertama ada definisi Quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan prinsip bagi dan kuasai atau divide and conquer. Yang kedua itu ada konsep dasar pengurutan adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu kumpulan data. Misalnya angka, kata, objek, dan urutan tertentu. Oke, yang terakhir ada keunggulan algoritma, yaitu bekerja dengan cepat dengan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil kecil secara berulang, lalu mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah materi yang akan saya sampaikan. Nah, gimana? Keren nggak Quicksort? Jadi, bayangkan, mampu mengurutkan ribuan data dalam hitungan detik. Inilah kekuatan Quicksort. Algoritma cerdas yang mengubah cara kita berpikir tentang pengolahan data. Oke, kita lanjut nih ke yang berikutnya. Apa ya? Flowchart dan pseudocode. Oke, di sini saya sudah membuatkan flowchart tentang Quicksort ini yang berawalkan dari, maaf untuk gambarnya agak buram ya karena kecilan. Oke, yang pertama di sini ada mulai, lalu ke urutan array. Apakah ukuran array lebih dari satu? Jika iya, maka akan ke selanjutnya, dan jika tidak, maka akan selesai. Oke, di sini ada tempatan jika ukuran array lebih dari satu, itu adalah ini tuh pilih pivot terakhir, lalu partisi array, ukuran bagian kiri pivot, lalu urutkan bagian kanan pivot, dan yang terakhir gabungkan array lalu selesai. Nah, gimana flowchartnya? Oke, untuk analisisnya di bagian start itu adalah memulai proses pengurutan, dan kondisi array adalah periksa apakah array memiliki lebih dari satu elemen. Jika tidak, array sudah terurut. Nah, di bagian 3 adalah pivot nih, pemilih elemen terakhir sebagai pivot dan titik referensi pembagian array. Lalu di partisi array, bagi array menjadi dua bagian, elemen kiri pivot, elemen kanan pivot. Dan yang kelima itu adalah rekursi kiri. Urutkan bagian kiri pivot dan proses berulang secara rekursif. Dan yang keenam, rekursi kanan, urutkan bagian kanan pivot, proses berulang secara rekursif. Dan yang ketujuh, gabungkan satukan kembali bagian yang sudah terurut dan selesai, array terurut sempurna. Nah, itu udah penjelasan tentang flowchart pseudocode ini ya. Dari situ kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah algoritma pseudocode. Oke, di sini adalah algoritma dari pseudocode Quicksort ini, yaitu yang berawal dari fungsi Quicksort, array dan kiri dan kanan. Untuk penjelasan dari pseudocode ini yaitu breakdown-nya, fungsi utama di sini, fungsi utama dari algoritma ini adalah Quicksort.
Quicksort ini berarti menerima array, batas kiri, batas kanan, lalu rekursi membagi array menjadi sub array, dan berhenti jika sub array tidak dapat dibagi. Dan yang kedua, yaitu adalah fungsi partisi. Ini ya, fungsi partisi dari array kiri dan kanan. Memilih pivot elemen terakhir, yaitu memindahkan elemen lebih kecil ke kiri, lalu memindahkan elemen lebih besar ke kanan, dan mengembalikan posisi pivot yang benar. Ilustrasi sederhana dari algoritma ini adalah pivot itu adalah kapten yang mengatur formasi, atau elemen lain bergerak sesuai perintah pivot, dan proses berulang hingga seluruh array terurut. Nah, di sini kita juga punya tips penting nih buat penggunaan pivot dan rekursi ini. Penggunaan pivot itu harus membentukkan efisiensi, dan rekursi adalah kunci berhasilan algoritma. Baik, dan yang berikutnya adalah konsep dasar dari Quicksort itu sendiri yang akan disampaikan oleh rekan saya, Khalifah Sarah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Satya Putra Irawan lagi atas penjelasannya yang sangat jelas. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar. Apa sih konsep dasar itu? Jadi sini yang pertama ada strategi divide and conquer, adalah sebuah pendekatan dalam algoritma yang memecahkan masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Yang kedua ada pemilihan pivot. Memilih pivot yang sebagai median dari 3 elemen, misalnya elemen pertama, tengah, dan terakhir. Selanjutnya ada partisi array. Array dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada nilai pivot berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Nah, yang terakhir ada rekursi efisien, yaitu teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya adalah bagian saya. Gimana tadi tentang konsep dasar Quicksort? Mudah bukan? Nah, terus selanjutnya ke ilustrasi praktis nih, ya kan bisa terbayang lah apa sih itu array. Dan ada contoh-contoh array dan juga analogi kehidupan dari Quicksort ini. Di sini ada contoh array, itu ada bilangan 7, 2, 1, 6, 8, 5, sama 3, dan 4. Di sini kita harus step by step nih pengurutannya, dan visualisasi berpindah elemen. Contoh konkretnya, array. Lalu ada bilangan 7, 2, 1, 6, 8, 5, 3, 4. Pivot pertama adalah bagian 4. Proses pembagian, di kiri pivot ada 2, 1, 3, dan di kanan pivot ada 7, 6, 8, 5. Pengurutan rekursif, dan hasil akhirnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada nih analogi kehidupan dari ilustrasi ini, yaitu adalah seperti mengatur ulang buku di rak, memilah berdasarkan ukuran atau kategori, proses cepat dan sistematis. Oke, itu aja mungkin ya dari ilustrasi yang saya gambarkan ini. Mungkin berikutnya adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itu saya akan menjelaskan studi kasus. Studi kasus ini ada 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada sistem manajemen basis data, itu ada pengurutan data transaksi, dan pencarian cepat dalam database base. Yang kedua ada aplikasi e-commerce, yaitu ada sorting produk berdasarkan harga dan pencarian produk tercepat. Yang terakhir ada sistem informasi akademik, yaitu pengurutan nilai mahasiswa dan pemrosesan data cepat. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah penutupan nih, tapi sebelum penutupan saya ingin mengajak kalian untuk melihat implementasi dari algoritma pseudocode ini. Proses itu berupa codingan dengan berbahasa Python melewati menggunakan software Visual Studio Code. Ayo, saya ajak kalian untuk melihat Visual Studio Code. Let's go. Nah, kita udah di Visual Studio Code nih. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengajak kalian untuk melihat implementasi dari algoritma pseudocode tadi yang menggunakan metode Quicksort ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan
codingan dari implementasi tersebut. Baru di sini. Nah, ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, di sini fungsi utama kita itu adalah quicksort untuk melakukan array secara rekursif. Ya. Kode ini mengimplementasikan algoritma pengurutan yang disebut quicksort. Quicksort adalah metode yang cepat untuk melakukan daftar angka. Fungsi quicksort ini adalah fungsi utama yang melakukan daftar. Ia membagi daftar menjadi dua bagian berdasarkan elemen yang disebut pivot. Lalu melakukan kedua bagian tersebut secara berulang. Baik, dan buat kalian yang tidak tahu fungsi dari partisi yang tadi, fungsi partisi ini adalah fungsi utama. Maksud saya fungsi ini membagi daftar berdasarkan pivot. Elemen yang lebih kecil dari pivot akan berada di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Setelah itu, pivot dipindahkan ke posisi yang tepat. Contoh penggunaan, di bawah kode ini kita memiliki daftar angka acak. Setelah kita memakai fungsi quicksort, daftar tersebut akan diurutkan. Oke, kita coba ya. Di sini ya datanya acak ya, 5, 3, 1, 4, 0, 6, 2. Di sini datanya. Maka ketika dijalankan harusnya bakalan berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba ya. Nah, di sini array sebelum disort itu adalah seperti data yang tadi, seperti sebelumnya sebelum disort ya. Dan setelah disort maka akan berurutan dari yang terkecil terlebih dahulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana? Dari foto tersebut kita bisa melihat bahwa daftar yang awalnya tidak terurut data yang awalnya tidak terurut telah berhasil diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa algoritma quicksort bekerja lebih baik. Nah, kalian juga bisa nih mengganti datanya menjadi misalnya di sini saya ganti 90. Lalu di sini saya ganti 10. Lalu di sini saya ganti 40. Dan di sini saya ganti 70. Dan di sini 50, di sini 20, dan yang terakhir 30. Kita akan lihat ya, harusnya setelah di sort bakalan berurutan dari 10, 20, 30, 40, 50, pasnya di sini 60 ya biar berurutan. Nah, koma. Next. 60. Sip. Kita coba ya. Partnya berurutan nih. Set. Nah. Jadi berurutan kan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kan bisa menambah nih dari data ini, bisa menambah data misalnya ingin menambah 30 lagi biar 100 gitu ya. Di sini kita tambah koma, lalu di sini 80 koma lagi, di sini 90 koma lagi, dan sini 100. Selesai. Kita coba ya. Nah, bertambah kan tentunya. Ini bisa kan coba-coba mungkin ya. Ini tuh hanya gambaran simpel saja dari saya dari tadi ini. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup segitu aja ya. Untuk mengajak kalian untuk melihat implementasi dari algoritma pseudocode yang menggunakan metode quicksort. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putra. Kita sudah di ujung presentasi nih. Pasti di ujung presentasi ada kesimpulan. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dan tantangan implementasi. Jadi kesimpulannya yaitu algoritma pengurutan yang efisien dan populer yang bekerja dengan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan sebuah nilai pivot. Nah, tantangan implementasi itu adalah algoritma yang kuat. Namun implementasinya membutuhkan perhatian terhadap beberapa detail. Nah, sudah. Nah, oke. Kita udah selesai nih presentasinya. Mohon maaf ya jika kekurangan dan kami.
Oke, sebelum ditutup, saya ada kutipan penutup nih buat kalian. Quickshot menjelaskan kita bahwa solusi terbaik datang dari strategi cerdas, bukan sekedar kerja keras. Well, Mantap. dadah.